Sen awal masih berlanjut tentang ujian upacara suksesi. Aku sudah menduga hal ini. Tapi aku tidak menyangka mereka akan sejauh ini. Mereka sangat berani menunjukkan bahwa mereka tidak punya rencana untuk mengampuni nyawa para peserta. Lebih tepatnya, mereka berencana untuk membunuhku. Mustahil ujian minimum untuk seorang ahli waris akan sesulit ini. Menggunakan undead berarti mereka juga tidak berencana meninggalkan saksi. Ini menyenangkan. Kurasa aku juga tidak harus mengikuti aturan jika kalian akan melakukan ini. Para undead itu langsung menyerang Pangeran Xion. Pangeran Xion pun memberikan perlawanan terhadap para undead itu. Sementara wanita berambut ungu itu berlarian di ruangan itu. Ada yang aneh. Ucap wanita itu. Puluhan ribu serangga pemakan daging bergegas ke arah kami begitu setelah kami masuk. Ini jelas bukan level upacara suksesi. Jika aku tidak menyembunyikan diriku dengan skill, mereka tidak akan mengisahkan mayatku. Dan Death ini mengejutkan karena ada undead di tengah istana. Tapi mereka juga luar biasa kuat. Apa semua upacara suksesi seperti ini hingga sekarang? Ujian ini hanya membunuh semua peserta. Wanita itu bersembunyi dari undead. Aku hampir kena. Hah? Death. Maksudku, itu Pangeran Xion? Dia tidak kalah melawan semua undead. Dia bukan hanya tidak kalah, dia memenangkannya. Dan gerakan itu bukan cuma alami tapi juga indah. Bisakah binatang daratan menyentuh sesuatu seperti binatang dengan menatapnya setiap hari? Bahkan sulit bagi mataku untuk mengikuti gerakan Pangeran Xion. Dia menyembunyikan kekuatannya hingga sekarang. Kekuatan dan skill itu mustahil dibuat hanya dalam beberapa hari. Semua orang termasuk keluarga istana dibodohi olehnya. Dia menahan semua pelecehan dan penghinaan meski memiliki kekuatan seperti itu. Tapi, untuk apa? Serangan biasa tidak akan membunuh undead. Aku harus benar-benar menghancurkannya. Ucap Pangeran Xion. Pangeran Xion bergegas menyerang sekaligus menghancurkan para undead itu. Mari singkirkan sihir yang memberi mereka buff terlebih dahulu. Serangan terus terjadi. Pangeran Xion menggerahkan kekuatannya kepada undead yang cukup kuat. Satu persatu undead itu hancur. Dan yang terakhir, tiba-tiba serangan dari belakang. Hati-hati! Ucap pelan wanita itu yang melihat pertarungan ini. Serangan dapat diatasi. Mereka tidak beruntun. Karena ini semua dilakukan hanya untuk membuatku terbunuh. Tapi ini pilihan mereka untuk ikut serta dalam upacara suksesi. Tugas mereka untuk melewatinya. Mari tangani di sebelah sini lebih dulu. Di sisi lain sebuah tempat penuh dengan batu kristal merah. Apa-apaan itu? Xion Agnes. Aku tidak pernah melihat atau mendengar kekuatan seperti itu. Apa garis darah Agnes miliknya bangkit atau bagaimana? Tidak, itu mustahil. Sialan, jika dia menyalahkanku atas ini. Pangeran Xion sudah seberapa jauh? Cardo, aku tanya padamu, di mana dia? Kenapa kau tidak menjawab? Ternyata Cardo sudah tumbang. Maksudmu dia? Ucap Pangeran Xion yang tiba-tiba sudah berada di sana. Sen berpindah. Mark of Rest sudah lenyap. Ya, benar-benar lenyap dalam satu hari. Tidak termasuk lantai tamu biasa. Mereka tidak bisa menemukan jejak dari manusia. Yang lebih aneh, ada jejak pertarungan, tapi tidak ada darat. Ucap pengawal pria berambut panjang itu. Darah ya? Apa Blue Tower terlibat? Kami sedang menyelidiki hal itu. Aku tidak menyangka kehilangan kartu yang cukup berguna seperti ini. Belakangan ini, semua yang berkaitan dengan Xion tidak berjalan baik. Jika dia lulus upacara suksesi dan secara resmi jadi kandidat kaisar, segalanya akan diubah oleh keluarga dari pihak ibunya. Apa dia hanya beruntung? Atau dia menyembunyikan sesuatu? Ucap pria itu dengan marah. Katakan pada mereka untuk menangani upacara suksesi dengan baik. Perintah pria itu. Sen berpindah kembali ke tempat ini. Kapan kau? Apa yang kalian lakukan? Cuma diam seperti idiot. Bunuh dia.
Aku tidak tahu bagaimana dia masuk ke sini. Tapi ini lebih baik. Lebih baik karena dia ke sini sendiri. Satu persatu prajurit tumbang karena serangan, niat membunuh keturunan langsung istana, dan memanipulasi upacara suksesi. Aku yakin keduanya bisa dihukum mati. Pangeran Jean memberi peringatan. Pertarungan sengit antara prajurit kerajaan dan Pangeran Jean. Perlawanan terus terjadi. Prajurit itu berhasil disingkirkan. Serangan api dari Pangeran Jean. Oh tidak. Apa yang terjadi? Aku tidak menyangka dia langsung menyerang, tapi begitu dia menyentuh perisai api ini, seluruh tubuhnya akan terbakar. Apa yang kau pikirkan? Hah? Apa yang terjadi di sini? Skill yang dia perlihatkan saat melawan Death Knight belum semuanya, ucap pria itu. Ampuni aku. Pangeran Xion, tolong berbelas kasihlah. Bagaimana kami harus membunuh sesuatu seperti itu? Kami tidak bisa membunuhnya. Sejak awal ini mustahil. Pasti kalian semua melakukan ini karena ada yang memerintahkan kalian. Tapi kalian tahu, bukan dia yang harus kalian takuti. Saya akan memberitahu Anda semua yang terkait dengan ini. Jadi tolong ampuni. Kau tidak perlu memberitahuku. Apa? Aku sudah tahu. Pangeran Xion pun mulai menyerang pria itu. Pria itu tumbang. Sampai kapan kau akan tetap seperti itu? Ternyata di balik tempat itu, ada monster dan Pangeran Xion menyadarinya. Jadi kau menyadarinya? Ya. Tidak kusangka ini akan terjadi, ucap iblis itu. Impressioned Prince Agnes menyembunyikan kekuatan seperti itu. Aku menyadarinya saat aku menusuk jantungnya dan energi jahat yang lemah mengalir keluar. Dia lebih kuat dibandingkan dengan monster yang terakhir kali kubunuh. Ada iblis di dalam istana kerajaan, tapi kau tidak terkejut. Jadi kau sudah tahu semua. Aku berencana pergi diam-diam. Tapi aku berubah pikiran. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan, ucap iblis itu. Itu bukan sesuatu yang bisa kau putuskan, tapi akulah yang memutuskan. Dia pergi kemana? Terlihat wanita tadi yang sekarang kehilangan jejak Pangeran Xion. Dia menghilang saat aku lari sebentar. Untuk selamat dalam upacara suksesi ini, aku butuh Pangeran Xion. Masalahnya, aku tidak tahu pangeran itu pergi kemana. Tiba-tiba wanita itu merasa ada seseorang yang di belakangnya. Dia langsung sigap mengerahkan pedangnya. Bukankah kau seharusnya memeriksa dulu jika itu monster atau manusia sebelum mengayunkannya? Phil, Veil adalah temannya. kamu masih hidup? Bagaimana denganmu? Kupikir kau mati di lantai pertama. Oh iya, apa kamu melihat Pangeran Xion? Pangeran Xion. Tidak, kurasa dia sudah mati. Tidak, dia masih hidup. Kamu tahu upacara suksesi ini aneh, kan? Untuk bertahan kita harus menemukannya. Apa maksudmu? Dia yang terkuat. Omong kosong macam apa itu? Shin sejenak terdiam. Kau, dasar manusia bajingan seperti serangga. Dia lebih kuat dibandingkan monster kelas rendahan yang kulihat sebelumnya. Tapi dia berada di level yang jauh lebih rendah dibandingkan monster kelas menengah yang didefinisikan di dalam novel. Kemampuan healingnya juga jauh lebih rendah dibandingkan Liu Shinan. Atau dia itu perbandingan siang buruk? Jika pertarungannya berlarut-larut, mereka yang ada di luar akan menyadari sesuatu dan berbondong-bondong masuk. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Beraninya bajingan sepertimu mengalihkan perhatian di hadapanku. Aku tidak akan menyisakan tubuhmu, ucap monster itu. Kabon. Monster itu tertawa. Maaf, ucap Xion. Tapi harusnya aku yang mengatakan itu. Apa? Ucap monster itu di detik-detik terakhirnya. Jelek, monster itu tertusuk oleh Xion. Ia mengeluarkan darah hitam dari mulutnya. Sepertinya ia telah mati. Kutukan. Darah Agnes. Ucap monster itu. Xion terdiam mendengarnya. Sudah berakhir sekarang. Aku sudah menghancurkan pusat core-nya. Hari, bagaimana bisa monster demonik memasuki istana kekaisaran?
ucap Phil yang baru datang itu. Xian menoleh ke sumber suara itu. Mereka berdua terdiam bahwa pria di depannya itu Zion. Pertarungan barusan hanya pembantaian sepihak. Seberapa kuat pangeran hingga mampu menghadapi monster seperti itu? Gumam pria itu. Kau yang kedua, dan kau yang ketiga, ucap Zion. Xian berkata, selamat karena lulus pada upacara suksesi. Satu lagi, ucap Zion. Yang kalian lihat barusan adalah rahasia. Baik pangeran, ucap serentak mereka berdua. Terlihat sebuah mobil kuning melaju. Jubah hitamnya lumayan. Tapi Frido membuat keributan tentang ini. Bukan? Gumam Zion. Aku tidak menyesal bahkan jika aku mati sekarang karena bisa melihat yang mulai memasuki istana White Star saat aku masih hidup. Ini mengingatkanku saat Anda masih balita. Aku masih ingat bagaimana sulitnya Anda mencoba bernafas dengan baik. Meski dengan upacara suksesi, masalah pembantaian keluarga istana lebih besar. Jadi masalah tentang suku iblis diabaikan. Ini adalah gelang dengan sihir perlindungan. Pertunangan kita belum dibatalkan. Jadi sudah sewajarnya bagi saya memberikan gelang ini sebagai hadiah ucapan selamat karena telah lulus dalam upacara suksesi, ucap Priscilia. Xian menerima gelang itu. Aku sarankan kau menyerah jika ini adalah usahamu untuk tetap tinggal di istana Pointerstan, ucap Zion. Xian bergumam. Di samping itu, kau sebenarnya tidak perlu datang, ucap Zion. Apa benar-benar tidak terjadi sesuatu selama upacara suksesi? Tanya Evelia. Tidak ada. Evelyn berkata, aku merasak energi demonik yang berasal dari istana qualification. Xian membalas, aku tidak tahu tentang itu. Istana White Star adalah neraka, ucap Evelia. Istana ini penuh dengan hantu-hantu haus kekuasaan yang siap untuk saling memanjat demi mendapatkan otoritas, ucap Evelia. Evelyn berkata, semua saudara berencana untuk saling membunuh. Dan perantara yang haus kekuasaan menimbang kepentingan orang lain di antara mereka sendiri. Xian, bisakah kamu bertahan di istana White Star itu? Evelyn bergumam. Aku tahu Zion berbeda dari sebelumnya. Tapi tetap saja, dia selalu jadi adik lemahku yang selalu menerima bantuanku. Di atas itu, aku yakin ada orang yang menargetkan Zion. Xian berkata, aku tidak pergi ke sana hanya untuk bertahan hidup. Aku akan menelannya. Mobil itu berhenti, sepertinya Zion sudah sampai. Evelyn berkata, karena pos pemeriksaan di depan, aku tidak akan bisa menemanimu lebih jauh. Jagalah dirimu sendiri. Evelyn pergi setelah mengantarkan Zion. Senang bertemu dengan Anda. Saya Ronir, yang ditugaskan untuk melayani Anda di Istana White Star hari ini, ucap pelayan Zion di Istana White Star. Saya akan langsung memandu Anda, jadi silahkan ikuti saya. Semakin aku melihatnya, rasanya semakin tidak asin, gumam Zion. Kecuali adanya sedikit perbedaan warna. Tempat ini mirip sekali dengan istana tempat tinggalku saat jadi seorang kaisar. Apa karena novel menggunakan kastil kerajaan yang sebenarnya sebagai motif? Tapi aku merasakan sesuatu di luar penjelasan itu. Anda harus masuk ke dalam sendiri dari sini, ucap sang pelayan. Pangeran Xion memasuki ruangan yang mulia. Xion yang telah memasuki ruangan kaisar. Xian bergumam, Kaisar Ordios Agnes, penguasa dari kerajaan yang sangat besar ini dan pemilik dari dunia. Penampilannya begitu buruk dibandingkan dengan gelar megahnya. Tersisa kurang dari 2 bulan lagi ya. Sang kaisar membuka matanya dan berkata, kau? Siapa kau?